Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan membawakan materi berjudul Besaran dan Pengukuran dalam Fisika. Besaran fisika dan satuan. Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Sementara itu, satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Besaran pokok. Besaran pokok adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur yang dinyatakan dengan nilai dan satuan. Contohnya panjang massa dengan meter sebagai satuannya, massa dengan kilogram sebagai satuannya, dan lain-lain. Besaran turunan. Besaran turunan luas merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Besaran pokok panjang memiliki satuan meter. Berdasarkan turunan luas bisa kita temukan pada bangunan datar seperti persegi, persegi panjang, dan bangunan datar lainnya. Jadi, ketika kita menemukan soal tentang menghitung luas dan bangun datar, maka satuannya harus menggunakan satuan besaran pokok yang dipangkatkan atau m². Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Satuan. Satuan adalah acuan atau perbandingan suatu besaran. Satuan terdiri dari dua macam, yaitu satuan MKS, meter, kilogram, second, dan satuan CGS, centimeter, gram, second. Satuan besaran pokok yang meliputi meter, kilogram, second, Kelvin, ampere, candela, dan mol diterapkan pada sistem satuan internasional SI. Dimensi. Dimensi adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran-besaran pokok. Penulisan lambang besaran pokok tersebut diapit oleh kurung siku. Contohnya sebagai berikut. Besaran fisika. Besaran fisika adalah sifat-sifat fisika dari suatu materi atau sistem yang dapat diukur dan dihitung menggunakan instrumen pengukuran. Secara sederhana, besaran fisika dapat dinyatakan sebagai kombinasi dari nilai numerik hasil pengukuran beserta satuannya. Konversi satuan besaran pokok. Satuan besaran pokok terdiri dari waktu. 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 hari 1 malam sama dengan 24 jam, dan 1 minggu sama dengan 7 hari, dan sebagainya. Pengertian pengukuran. Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Hasil pengukuran tunggal biasa ditulis sebagai berikut. X sama dengan nilai besaran yang diukur, XO sama dengan hasil pengukuran yang terbaca, dan X sama dengan ketidakpastian pengukuran atau setengah dari skala terkecil alat ukur. Proses pengukuran. Proses pengukuran tidak lain adalah proses memasukkan angka kepada konsep sesuai dengan indikator yang telah dibuat, di mana kontinum sudah ditetapkan. Biasanya, kita mengatakan bisa mengukur sesuatu yang tidak terlihat berdasarkan kesimpulan dari apa yang bisa diamati dengan mata secara langsung. Alat ukur panjang. Pengertian alat ukur panjang adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran panjang, lebar, dan juga tinggi suatu benda berdasarkan satuan meter atau M, sentimeter atau cm, dan milimeter atau mm. Contohnya mikrometer sekrup, jangka sorong, dan mistar. Pengukuran panjang. Panjang merupakan salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Mistar atau biasa disebut penggaris memiliki skala terkecil 1 mm sehingga kelilitan mistar 0,5 mm atau 0,05 cm. Berikut merupakan contoh soal dan pembahasan dari soal mistar. Berikut adalah gambar hasil pengukuran sepotong kayu menggunakan mistar. Panjang kayu tersebut adalah penyelesaian. Panjang kayu dapat dilihat dari skala yang ditunjukkan oleh ujung-ujung benda tersebut. Panjang kayu tersebut adalah P sama dengan 37 meter dikurang 0 mm sama dengan 37 mm. Jangka sorong. Jangka sorong memiliki 0,1 mm atau 0,01 cm. Dengan demikian, jangka sorong memiliki ketelitian lebih baik daripada mistar. Contoh soal dan pembahasan jangka sorong. Tentukan hasil pengukuran pada gambar di atas dalam satuan cm. Penyelesaian. Pembacaan skala utama sama dengan 10 cm atau angka 10 persis berseberangan dengan angka 0 pada skala Vernier di sebelah kanannya. Pembacaan skala Vernier atau skala Nonius sama dengan 0,02 cm atau garis kedua setelah 0 pada skala Vernier tepat lurus dengan garis di atasnya. Jadi, hasil pengukuran pada gambar di samping adalah 10 cm ditambah 0,02 cm sama dengan 10,02 cm atau 100,2 mm. Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan salah satu alat pengukuran yang biasa digunakan untuk mengukur bermacam benda berukuran sangat tipis.
Alat ukur ini sering muncul dalam pelajaran fisika. Alat satu ini akan sangat membantu untuk mengukur benda yang membutuhkan tingkat ketelitian tinggi. Mengingat tingkat ketelitian penggaris hanya mencapai 0,1 cm atau 1 mm. Contoh soal dan pembahasan mikrometer sekrup. Hitunglah hasil pengukuran mikrometer sekrup pada gambar berikut. Penyelesaian. Skala utama sama dengan 1,5 mm. Skala putar terlihat garis yang sejajar dengan skala utama adalah 0,29 mm. Dari angka tersebut, diketahui skala utama dan skala putar yakni 1,5 mm ditambah 0,29 mm sama dengan 1,79 mm. Jadi hasil pengukuran diameter kawat adalah 1,79 mm atau 1790,0005 mm. Alat ukur massa. Alat ukur massa benda merupakan timbangan atau dalam ilmu fisika disebut dengan neraca. Setidaknya ada 3 macam neraca yang menjadi alat ukur massa, diantaranya neraca Pegas, neraca sama lengan, dan neraca Ohaus. Neraca Pegas. Fungsi neraca Pegas adalah alat timbangan untuk melakukan pengukuran massa suatu benda. Benda yang akan diukur massanya digantung pada pengait neraca. Skala yang ditunjukkan oleh penunjuk neraca sama dengan nilai massa benda yang diukur. Neraca Ohaus. Neraca Ohaus merupakan benda untuk mengukur massa benda atau logam dalam praktek laboratorium. Kapasitas benda yang ditimbang dengan menggunakan neraca ini adalah 311 gram. Batas ketelitian neraca Ohaus yaitu 0,1 gram. Prinsip kerja neraca ini adalah sekedar membandingkan massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan. Neraca sama lengan. Neraca sama lengan adalah alat untuk mengukur atau menimbang massa emas. Neraca sama lengan dilengkapi 2 buah piringan yang biasanya berwarna kuning dan anak timbangannya dengan berbagai satuan massa. Neraca sama lengan memiliki tingkat ketelitian sebesar 0,1 gram. Alat ukur waktu. Alat ukur waktu adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk menghitung besaran waktu dan biasanya dalam satuan detik. Contoh alat ukur waktu adalah stopwatch, arloji, dan jam dinding. Jam. Jam adalah sebuah unit waktu. Lama sebuah jam adalah 1/24 atau 1/24 hari. 1 jam bisa dibagi menjadi unit waktu yang lebih kecil lagi. Stopwatch. Stopwatch adalah alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam kegiatan. Misalnya berapa lama sebuah mobil dapat mencapai jarak 60 km atau berapa waktu yang dibutuhkan seorang pelari yang dapat mencapai jarak 100 meter. Ketidakpastian pengukuran. Menurut ISO atau IEC Guide halaman 99 pada tahun 2007, ketidakpastian pengukuran adalah suatu parameter non-negatif yang menggambarkan sebaran nilai kuantitatif suatu besaran ukur berdasarkan informasi yang digunakan. Beberapa penyebab ketidakpastian dalam pengukuran yaitu kesalahan umum akibat keterbatasan pengamat saat melakukan pengukuran. Contoh salah membaca hasil pengukuran, kesalahan sistem akibat kesalahan instrumen pengukuran. Rumus ketidakpastian pengukuran. Hasil pengukuran suatu besaran dilaporkan sebagai nilai besaran yang diukur sama dengan hasil pengukuran yang terbaca ditambah ketidakpastian pengukuran. Dengan nilai besaran yang diukur adalah nilai pendekatan terhadap nilai benar hasil pengukuran yang terbaca dan ketidakpastian pengukuran adalah ketidakpastiannya. Contoh soal dan pembahasan ketidakpastian pengukuran. Pak Arifin mengukur ketebalan uang logam menggunakan mikrometer sekrup dan diperoleh hasil bahwa ketebalan uang logam adalah 1,80 mm. Penulisan hasil pengukuran yang tepat adalah penyelesaian. X0 sama dengan 1,80 kali 0 sama dengan 180 mm. Dan nilai skala terkecil sama dengan 0,01 mm. Maka penulisan yang tepat adalah X sama dengan X0 kurang lebih 12 NST sama dengan 1,80 kurang lebih 0,005 mm. Angka penting adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Aturan angka penting. Semua angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya 2,34 memiliki 3 angka penting. 6,765 memiliki 5 angka penting. Semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya 3,009 memiliki 4 angka penting. 70,6 memiliki 3 angka penting.
Operasi angka penting. A. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Tidak ada aturan khusus pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Hanya saja pembulatan untuk bilangan desimal mengikuti angka taksiran paling sedikit. B. Operasi perkalian dan perbagian. Jika menggunakan aturan angka penting, hasil perkalian antara dua bilangan atau lebih menghasilkan bilangan jumlah angka pentingnya sama dengan angka penting paling sedikit. Pengertian vektor. Besaran vektor adalah besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah, sedangkan besaran skalar adalah besaran fisika yang hanya mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Beberapa besaran vektor antara lain perpindahan kecepatan, gaya tekanan, medan magnet, dan momentum. Vektor atau operasi vektor. Dalam ilmu fisika, kita kenal istilah besaran yang hanya memiliki nilai saja dan besaran yang memiliki nilai dan arah. Misal, tinggi badan seseorang hanya memiliki nilai saja, sedangkan kecepatan mobil di jalan tol memiliki nilai dan arah tentunya. Sehingga besaran yang hanya memiliki nilai saja disebut sebagai besaran secara dan besaran yang memiliki nilai dan arah disebut sebagai besaran vektor. Terdapat 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan vektor, yaitu titik tangkap, titik ujung, panjang anak panah atau vektor, dan arah anak panah vektor, titik pangkal atau Penjumlahan vektor. Selain memiliki nilai vektor, juga memiliki arah. Penjumlahan vektor dan penerapan operasi-operasi aljabar lainnya memiliki aturan tertentu. Resultan vektor. 1. Menentukan resultan vektor. Bila Anda menjumlahkan atau mengurangkan dua atau lebih besaran skalar, maka Anda dapat lakukan dengan cara aljabar biasa. Langsung dikurangkan atau dijumlahkan. Berbeda bila Anda menjumlahkan atau mengurangkan besaran vektor. Untuk menentukan resultan dua buah atau lebih vektor, Anda harus meninjau lebih dulu besar dan arah dari masing-masing vektor yang bekerja pada benda. rumus resultan vektor. Langkah pertama adalah menentukan besaran vektor pada proyeksi sumber X dan sumber Y. F1 merupakan vektor dengan sudutnya diketahui berapa pada referensi sumber X, sehingga kita dapat langsung memasukkannya ke dalam persamaan. Contoh soal resultan vektor. Diketahui F1 sama dengan 10N dan F2 sama dengan 6N. Resultan dari kedua vektor gaya tersebut ialah A. R sama dengan 5,72N, B. R sama dengan 6,72N, C. R sama dengan 7,72N, D. R sama dengan 8,72N, E. R sama dengan 9,72N. Pembahasan contoh resultan vektor. F1X sama dengan F1 cos 60 derajat sama dengan 10 dikali 0,5 sama dengan 5 Newton. F2X sama dengan F2 cos 30 derajat sama dengan 6 dikali 0,5 akar 3 sama dengan 3 akar 3 sama dengan 3 dikali 1,372 sama dengan negatif 4,116 Newton. F1Y sama dengan F1 sin 60 derajat sama dengan 10 dikali 0,5 akar 3 sama dengan 5 akar 3 sama dengan 5 dikali 1,372 sama dengan 8,66 Newton. F2Y sama dengan F2 sin 30 derajat sama dengan 6 dikali 0,5 sama dengan minus 3 Newton. Fx sama dengan F1X dikurang F2X sama dengan 5 dikurang 4,116 sama dengan 0,884 Newton. Fy sama dengan F1Y dikurang F2Y sama dengan 8,66 dikurang 3 sama dengan 5,66 Newton. R kuadrat sama dengan Fx kuadrat plus Fy kuadrat plus 2Fx Fy cos A. R kuadrat sama dengan 0,884 kuadrat plus 5,66 kuadrat plus 2 dikali 0,884 dikali 5,66 cos 90. R sama dengan 5,72 Newton. Kesimpulannya, resultan vektor adalah 5,72 Newton atau A.
Mengurai vektor, fx sama dengan komponen vektor pada sumbu x, fy sama dengan komponen vektor pada sumbu y, a sama dengan sudut yang dibentuk vektor dengan sumbu x positif. Dengan menggunakan metode penguraian vektor, maka kita akan dapat menentukan besar dan arah resultan dari beberapa vektor yang jumlahnya lebih dari 2 buah vektor. Penguraian dalam vektor, misalkan ada gambar sebuah vektor kecepatan v seperti ini, maka untuk menguraikan vektor kecepatan tersebut ialah gambar sebuah koordinat kartesius dengan sumbu x dan sumbu y-nya dengan memposisikan titik tangkap vektor di titik pusat koordinat. Tuliskan juga besar sudut kemiringan vektor terhadap sumbu x, misalnya sudut A. Maka untuk menguraikan vektor kecepatan tersebut adalah gambar sebuah koordinat kartesius dengan sumbu x dan sumbu y-nya dengan memposisikan titik tangkap vektor di titik pusat koordinat. Tuliskan juga besar sudut kemiringan vektor terhadap sumbu x, misalnya sudut A. Dengan menggunakan metode penguraian vektor, maka kita akan dapat menentukan besaran dan arah resultan dari beberapa vektor yang jumlahnya lebih dari 2 buah vektor. Metode penguraian vektor sering dikenal dengan istilah metode analisis. Bagaimana cara mencari besar dan arah resultan vektor dengan metode penguraian atau metode analisis? Perhatikan gambar di samping ini. Gambar 1 di atas terdapat 3 buah vektor, yaitu vektor A membentuk sudut A1 terhadap sumbu X, vektor B membentuk sudut A2 terhadap sumbu X, dan vektor C membentuk sudut A3 terhadap sumbu X. Contoh soal, sebuah vektor gaya F sama dengan 10 Newton bersudut 30 derajat terhadap sumbu X. Tentukan besar komponen vektor tersebut pada sumbu X dan Y. Penyelesaian, diketahui F sama dengan 10 Newton, A sama dengan 30 derajat. Ditanyakan Fx dan Fy. Jawaban, Fx sama dengan F cos A, Fx sama dengan 10 Newton cos 30 derajat, Fx sama dengan 10 N /2 akar 3, X sama dengan 5/3 Newton. Jawaban, Fv sama dengan F sin A, Fv sama dengan 10 Newton sin 30 derajat, Fv sama dengan 10 Newton dikali setengah, Fv sama dengan 5 Newton. Jadi besar komponen vektor tersebut pada sumbu X dan Y adalah 5/3 N dan 5N.